Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita bahas tentang bab 4, yaitu gagasan fakta opini dalam artikel. Yang akan dibahas yaitu pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Yang kedua, evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam artikel. Yang ketiganya, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Yang keempat, analisis kebahasaan artikel. Dan yang kelima, konstruksi artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Pengertian dan ciri-ciri artikel. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau persuasif, argumentatif, atau menghibur khalayak pembaca atau rekreatif. Berikut adalah ciri-ciri artikel. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Yang kedua, mengandung gagasan aktual. Dan yang ketiga, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Dan yang keempat, bukan merupakan hasil plagiasi. Dan yang kelima, mengungkap masalah dan pemecahannya. Kemudian yang keenam, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Dan yang terakhir, menampilkan identitas atau nama si penulis. Jenis-jenis artikel berdasarkan isi dan berdasarkan sudut pandang penulis. Kalau berdasarkan isi, artikel terdiri atas artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, dan artikel religi. Berdasarkan sudut pandang penulis, artikel terdiri atas artikel deskriptif, artikel eksplanatif, artikel prediktif, dan artikel preskriptif. Evaluasi informasi dalam artikel. Menentukan informasi dalam artikel. Informasi dalam artikel terdiri atas opini dan fakta. Opini merupakan kalimat yang mengandung opini, misalnya hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah. Kalau fakta yaitu kalimat yang mengandung fakta. Aroma yang pertama dikenal sebagai petrichor dan yang lain disebut ozon. Membedakan informasi fakta maupun opini. Kalau opini yaitu berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat sugestif. Dan yang keempat, bentuknya belum teruji kebenarannya. Yang kelima, peristiwa yang belum terjadi. Kalau fakta benar-benar terjadi dan nyata, teruji kebenarannya. Yang ketiga, bukti terpublikasi secara luas, bersifat objektif. Dan yang kelima, keterangan waktu dan tempatnya jelas. Penyusunan opini dalam bentuk artikel, yaitu mengungkapkan opini dan pendekatan penyusunan artikel. Aspek penting dalam penyusunan opini yaitu argumentasi. Harus didukung data aktual, berisi analisis, subjektif, konstruktif, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Bahasa yang digunakan yaitu ilmiah populer, sesuai sasaran pembacanya. Kalimat tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif, dan tidak bertele-tele. Terdapat 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa dalam buku Menulis di Media Massa oleh Pariyati Sudirman. 1. Menggunakan pendekatan deduktif. 2. Menggunakan pendekatan induktif. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kronologis. Yang keempat, menggunakan pendekatan logis. Yang kelima, menggunakan pendekatan spasial. Yang keenam, menggunakan pendekatan topikal. Menganalisis unsur kebahasaan di dalam artikel itu terdiri atas averbia, konjungsi, dan kosakata. Averbia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, averbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba.
adjektiva atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Terdiri atas satu adverbia kualitatif, yang kedua adverbia kuantitatif, yang ketiga adverbia limitatif, dan yang keempat adverbia frekuentatif. Yang kelima adverbia kewaktuan, yang keenam adverbia kecaraan, yang ketujuh adverbia kontrastif, dan yang kedelapan adverbia keniscayaan. Sedangkan konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, misalnya seperti itu, misalnya, padahal, justru. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat, misalnya sejak, sebelumnya. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, supaya, agar. Kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikan. Terdiri atas istilah umum, yaitu untuk mempermudah pemahaman pembaca. Aktual, mengandung peristiwa yang mutakhir atau up to date. Yang ketiga, fenomenal atau kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Dan yang berikutnya keterangan oposisi, yaitu frase yang menerangkan suatu objek maupun subjek. Penyusunan artikel dengan memerhatikan fakta, yaitu penyusunan artikel sesuai fakta dan penyajian artikel. Terdiri atas judul, pembuka, isi, penutup, atau simpulan. Itu yang disebut dengan konstruksi artikel. Sedangkan langkah menyusun artikel, yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan penulisan, yang ketiga menentukan fakta yang berkaitan dengan tema, kemudian menentukan opini-opini berdasarkan fakta, selanjutnya menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel yang padu, kemudian membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Demikianlah materi artikel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.